pagi anak-anak kelas 12. Pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan masuk bab yang baru. Ibu akan menjelaskan melalui media video ya. Materinya di sini adalah peranan pers di Indonesia ya. Kita langsung ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ada 3 ya anak-anak, tetapi Ibu akan masuk ke poin yang pertama, yaitu mendeskripsikan hakikat pers di Indonesia. Kita akan belajar dulu apa itu pers, yaitu ada beberapa pengertian. Yang pertama di sini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI berpendapat kalau pers ini adalah usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, orang yang bergerak dalam penyiaran berita. Nah, istilah pers berasal dari bahasa Inggris, press ya, yang berarti menekan. Nah, hal ini menunjukkan pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Ini pengertian dari bahasanya ya. Nah, tapi di sini ada pers dalam arti luas dan arti yang sempit ya. Yang sempit dulu Ibu jelaskan. Di sini pers adalah kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan dalam arti yang luas, ini adalah kegiatan yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Ini pendapatnya Susanto tahun 2010. Nah, istilah pers sendiri merujuk pada berbagai jenis media massa. Tidak hanya surat kabar atau majalah atau radio, televisi, tetapi untuk saat ini internet juga dikatakan sebagai pers ya. Nah, anak-anak, ada pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ya, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak ini, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Ini pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Lanjut ya di sini fungsi pers sendiri ya anak-anak, ada beberapa poin. Yang pertama sebagai media informasi ya, anak-anak bisa tahu tentang informasi melalui media pers ya. Kalian tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat saat ini ya, bencana alam, kecelakaan, dan musibah dan banyak hal. Informasi yang sedang terjadi di masyarakat kita bisa tahu lewat media pers. Yang kedua sebagai media pendidikan. Pers memberi pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat. Saat ini kita sedang pakai media pers itu sendiri ya, melalui media massa ya. Kalian bisa belajar lewat Google juga. Nah, ini sebagai salah satu pers dalam fungsinya sebagai media pendidikan. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Pers memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi ya, ini berita-berita berat dan artikel yang berbobot. Di sini pers menyiarkan tentang acara-acara yang sifatnya hiburan. Yang keempat, sebagai lembaga ekonomi, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan ya. Ada iklan, ada acara-acara televisi. Nah, ini membuat ada nilai jualnya anak-anak ya. Yang berikutnya sebagai media kontrol sosial, di mana di dalamnya meliputi sosial partisipan ya. Di sini bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi di dalam pemerintah, memberikan masukan, kritik ya lewat media massa ya saat ini. Yang kedua, social responsibility ya, atau pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat ya. Sekarang media massa bisa dibuka, diakses oleh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah sama rakyat, terbuka ya. Yang ke C, social support ya, yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah. Jadi bagaimana rakyat mendukung pemerintah ya lewat program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, ini kita bisa tahu lewat
pers ya. Yang berikutnya kontrol masyarakat atau sosial kontrol. Bagaimana masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah, tahu apa yang dilakukan pemerintah, tindakan-tindakan pemerintah. Nah, ini salah satu dinamakan dengan sosial kontrol. Nah, di sini ada peranan pers. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi, bagaimana masyarakat memiliki hak untuk tahu informasi. Yang kedua, menegakkan nilai dasar demokrasi, ya, dari pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang C, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM, menghormati kebinekaan. Yang D, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang F, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini peranan pers ya. Hak pers anak-anak. Yang pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jadi sudah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Pers juga tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Sebelum ada undang-undang ini ya, pers itu dilarang. Tetapi setelah ada undang-undang pers ini, pers mulai dibebaskan, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Yang C, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi yang pastinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ya dan diperkarakan, di sini wartawan mempunyai hak tolak untuk maksudnya membela atau bisa juga ya sesuai dengan beritanya. Kalau memang itu melanggar hukum ya memang harus dihukum, tetapi kalau tidak, wartawan mempunyai hak tolak. Seperti itu. Kewajiban pers ya. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa atau pendapat dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta azas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, pers bisa memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kenyataan. Dan pers wajib melayani hak tolak. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menolak dengan berita-berita yang disiarkan, ya pers harus melayani hak tolak tersebut. Itu dari Bu Retno anak-anak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak jelas, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau Google Classroom, atau kalian bisa japri Ibu melalui WA ya. Terima kasih buat perhatiannya. Kita ketemu minggu depan lagi. Jangan lupa belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Semangat pagi.